Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat pagi untuk yang belajar pagi dan selamat siang untuk yang belajar kebetulan jamnya siang ya. Sudah absen kan semuanya? Terima kasih kalau sudah ya. Kita doakan yang tidak ikut hari ini karena sakit, semoga cepat sembuh ya. Nah, anak sekalian, sudah kenal kan Bapak? Nah, Bapak sudah tahu kan? Pasti sudah tahu kan? Nah, jadi nggak usah diperkenalkan lagi ya. Bapak di sini akan mengajar materi prakarya ya untuk kelas 8. Nah, untuk itu kalian persiapkan nanti bukunya ketika kamu pinjam di perpustakaan. Bukunya pinjam sekalian dua-duanya ya. Untuk semester 1 yang ini ya, buku semester 1 ya. Kemudian untuk yang buku semester 2 yang ini. Nih semester 2 ya. Kenapa dipinjam dua-duanya? Karena kita akan pelajari dalam satu semester ini, yang pertama adalah kerajinan, dan yang di semester 2 nanti adalah pengolahan. Jadi yang lainnya kita abaikan dulu ya. Jadi kita pelajari dua materi, yaitu kerajinan dan pengolahan. Kerajinan untuk di semester 1 dan pengolahan untuk di semester 2. Ya, nanti Bapak kasih instruksi lah bagaimana cara menggunakan buku ini ya setelah kamu dapatkan bukunya. Nah, anak sekalian, untuk materi kali ini kita mulai dengan materi yang diberi judul atau dengan judul kerajinan dari bahan lunak. Ya, sekali lagi kerajinan dari bahan lunak. Nah, anak sekalian, untuk mempelajari ini kita ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu misalnya prinsipnya bagaimana dan manfaatnya atau kegunaannya untuk apa itu kerajinan tersebut ya, dan jenis atau karakteristik benda tersebut itu seperti apa sih, nah gitu ya. Mungkin yang akan kita pelajari hari ini itu saja dulu ya. Yang pertama tentang prinsip ya, bagaimana prinsip pengerjaan atau pembuatan kerajinan dari bahan lunak ini ya. Tentu ini memerlukan keahlian atau keterampilan ya, tapi kalian tidak usah merasa takut atau tegang gitu ya, karena ini dapat dipelajari ya. Nah, yang pertama prinsipnya adalah kita harus menguasai keterampilan tangan secara manual gitu ya. Secara manual, bagaimana cara menggunakan bahan, memilih bahan, menggunakan alat dan sebagainya. Yang kedua tentang teknik, keterampilan teknik. Nah, ini pasti dapat dipelajari ya. Bagaimana cara menoreh, bagaimana cara mengukir, mewarnai dan sebagainya gitu ya. Dan yang ketiga, keterampilan ini atau prinsip keterampilan ini adalah kadang-kadang dipengaruhi oleh sifat kedaerahan ya, kedaerahan atau bersifat tradisional gitu. Jadi kita jangan melupakan juga tentang kerajinan yang dibuat oleh masing-masing daerah seperti itu mungkin ya. Itu ada kaitannya juga. Nah, anak sekalian, yang kedua, apa sih manfaat atau kegunaan ataupun fungsi dari kerajinan ini ya. Nah, secara umum ya, fungsi ini ada dua, yaitu satu sebagai fungsi hias ya, itu dapat kalian kaitkan dengan pelajaran seni budaya ya. Dan yang kedua adalah fungsi pakai atau applied art, fungsi pakai ya. Nah, kedua fungsi ini dapat diterapkan di dalam ruangan ya, seperti dalam ruangan. Bapak lagi di ruangan ya. Ini ada beberapa hiasan ini Bapak ya, ada ini lihat pasti. Belum Bapak jelaskan sebentar ya. Sebentar. Ada juga yang untuk di luar ruangan ya. Yang dalam ruangan istilahnya ada hiasan interior dalam ruangan seperti ini ya. Di kamar, di ruang tamu, di ruang keluarga dan sebagainya. Kemudian yang di luar ruangan namanya istilahnya ya adalah hiasan eksterior. Betulan Bapak lagi dalam ruangan, jadi nggak bisa memperlihatkan ya. Yang di luar tuh ada pot bunga, ada apa gitu yang di luar. Nanti kalian bisa perhatikan dalam slide yang Bapak akan tampilkan di bawah nanti ya. Nah, itu fungsi umumnya. Nah, rekan sekalian, untuk fungsi yang lainnya, untuk melengkapi ya, melengkapi apa saja, misalnya untuk melengkapi busana atau pakaian yang kita gunakan ya. Kalau bapak-bapak kan bisa pakai dasi gitu ya, nggak pakai anting kan. Kalau ibu-ibu atau putri biasanya menggunakan kelengkapan busana seperti apa?
ada bros ya, nanti Bapak kalian bisa lihat di dalam slide. Ada kalung, ada cincin, ada apa tuh namanya di atas? Bando ya. Bando atau bandu? Sama aja ya. Bando itu adalah untuk melengkapi hiasan apa namanya? Busana yang kita gunakan dari mulai kepala sampai kaki ya ada. Kemudian yang berikutnya adalah kelengkapan bangunan ya. Kelengkapan bangunan ada kaitannya dengan yang tadi. Hiasan interior dan eksterior. Nah, yang dalam bangunan dalam ruangan maksudnya untuk dalam ruangannya misalnya seperti ini adalah hiasan interior yang melengkapi kelengkapan bangunan dalam ruangan atau interior ya. Nah, untuk kelengkapan bangunan yang di luar bisa kita lihat. Bapak yakin di rumah kalian juga ada ya, yang dalam ruangan ada, di kamar kalian ada mungkin ya, di luar ruangan juga ada taman, ada patungnya, ada segala macam. Nah, itu untuk melengkapi atau sebagai kelengkapan bangunan. Nah, yang berikutnya adalah untuk melengkapi atau menghiasi suatu benda. Nah, kalau sebuah benda yang kita miliki tidak ada hiasannya, kayaknya kurang lucu juga ya. Kita kurang memiliki nilai artistik, kata Pak Ayi atau Bu Tendi ya, dari seni budaya. Ini Bapak ada sebuah contoh ya. Ini ada sebuah benda, wadah ya, wadah sesuatu nih yang Bapak untuk menyimpan sesuatu ya. Ini kalau tidak ada hiasannya kan asa gelap banget gitu ya, blank. Coba sekarang kalau kita hiasi ya, kita hiasi. Nih, Bapak sudah bikin tadi ya. Kita tempel di sini. Nah, ini kelengkapan suatu benda. Tuh, kan lebih lucu kan? Lebih menarik. Teng. Nah, lihat. Semakin lucu ya. Nah, ini untuk misalnya wadah tisu ya, tempat tisu ya, atau yang lainnya bisa kita beri hiasan. Itu untuk melengkapi fungsi sebagai pelengkap atau menghiasi suatu benda ya, baik benda pakai ataupun benda hias. Ini benda pakai ya, karena ini adalah benda yang dapat digunakan untuk menyimpan sesuatu. Ini benda pakai ya, tuh untuk menyimpan apa gitu di sini ya, benda pakai. Nah, kalau yang ini mungkin sebagai benda hias, kelengkapan, karena ini hiasan ya, ini bukan benda pakai, ini hiasan saja. Bisa untuk bunga dan sebagainya di sini ya, seperti ini juga. Untuk kelengkapan benda hias. Kalau yang tadi sebagai kelengkapan benda pakai. Nah, itu untuk sebagian fungsi dari kerajinan ya yang dapat diterapkan pada sebuah benda, begitu ya. Dan yang terakhir adalah untuk keperluan adat ya, atau yang ada kaitan dengan bukan agama sih, mungkin kepercayaan ya. Kalau kita lihat misalnya di Pulau Bali, kalau sedang ada kegiatan keagamaan itu banyak ya, dihiasi dengan macam-macam ya. Ada ogoh-ogoh, ada janur dari daun kelapa ya. Kalau di kelenteng ada lilin hias misalnya ya. Itu adalah untuk melengkapi atau keperluan keagamaan, bukan keagamaan, kepercayaan atau adat istiadat. Nah, itu ya, itu sebagian fungsinya. Dan semua itu bisa kalian kaitkan ya dengan pelajaran seni budaya, mungkin oleh Bu Tati ya, kalau tidak salah ya, atau Bu Teni ya. Nah, kemudian untuk sekalian, sekarang kita melihat jenis atau karakter benda-benda lunak yang nanti akan kita praktekkan kalau sempat ya, dan harus kita coba di rumah nanti, walaupun dalam bentuk daring nanti kita coba ya. Ada dua macam ya, yaitu benda atau bahan lunak alam dan bahan lunak buatan ya. Kalau yang ini kira-kira terbuat dari apa ya? Kelihatan kan jelas? Ini dari bahannya adalah bahan, walaupun bukan lunak sebetulnya ini ya. Ini bahan alam, ya, bahan alam. Yang ini juga bahan alam. Kalian tahu ini dibuat dari sebuah apa ya? Sebuah buah yang besar, entah apa namanya, kalau aja. Ini dibuat menjadi sebuah hiasan ya, benda alam ini jelas. Bahan alam, ini juga bahan alam, ya. Kalau bahan buatan itu terbuat misalnya ini nih, sebentar ya. Nah, ini bahan buatan ini ya, dari plastik ini ya. Dari plastik, ini bahan buatan ya. Nah, yang termasuk dalam bahan alam diantaranya ada tanah liat, ada kulit, bukan kulit manusia ya, kulit binatang atau hewan. Kemudian ada getah karet, getah nyatu ya, yang ada di Kalimantan. Kemudian bubuk kertas atau bubur kertas ya, bukan bubuk.
atau bubur tisu yang lebih mudah. Ada flower clay yang kita buat bisa dari berbagai macam tepung dikasih warna ya, bisa buat seperti Play-Doh yang adik-adik kalian punya mungkin ya. Nah, itu bahan alam sebagiannya. Nah, nanti bisa kalian lihat gambarnya contohnya di slide yang Bapak buat. Yang kedua adalah bahan buatan ya, bahan buatan banyak sekali ya. Misalnya ada polymer clay, ini bahan kimia semua nih sebenarnya. Ada gips atau gypsum ya. Pernah lihat kan gypsum? Mungkin di rumah kamu juga ada ya, di rumah apa untuk menghiasi dalam ruangan biasanya itu gypsum. Kemudian fiberglass. Kemudian lilin, tahu kan lilin? Ya, lilin bisa dicairkan dari satu wadah yang banyak dicairkan jadi satu wadah gitu ya. Kemudian kita bentuk jadi apa itu lilin ya. Dan sabun. Ya, bukan sabun krim, bukan sabun bubuk ya, tapi sabun batangan ya, sabun mandi atau sabun cuci juga bisa ya. Kemudian parafin. Kemudian plastik, yang ini plastik kan jelas ya, plastik sebagai bahan lunak juga, ini plastik nih. Itu adalah sebagian dari bahan alam dan bahan buatan. Oke, nah sekalian setelah Bapak paparkan ya pembukaan pelajaran ini dan sebagai kelanjutannya kalian bisa amati, perhatikan slide yang Bapak akan tampilkan di bawah ini ya. Silakan kalian perhatikan, amati dan catat apa yang perlu dalam buku catatan kalian ya, di rumah simpan, tanggalnya tulis, harinya tulis. Kemudian ada latihan ya, latihan mengidentifikasi bahan-bahan buatan dan bahan alam ini. Nah, ada contohnya, nanti Bapak sudah buat contohnya ya, nama bahannya apa, kemudian nama kerajinannya dibuat menjadi apa, apakah menjadi vas bunga, apakah menjadi seperti ini. Ya, silakan nih seperti ini nih, lihat tuh, bagus kan? Ya, ini bahan alam nih ya, tapi ini bahan buatan. Terbuat dari apa? Kemudian fungsinya buat apa? Gitu ya? Apakah sebagai hiasan interior, sebagai hiasan eksterior, atau fungsi hias, atau fungsi pakai? Nanti lihat ya, ada contoh LK di dalam daftar kamu dulu ya, latihan LK atau lembar kerja 1 gitu ya, diisi. Nih. Ini semuanya